Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai solidaritas dan struktur sosial. Adapun untuk pembagian materinya, yang pertama ada pengertian solidaritas sosial menurut para ahli akan disampaikan oleh saya. Kemudian ada pembagian solidaritas dan tipe struktur sosial yang akan disampaikan oleh Saudari Indriani. Kemudian ada perbedaan solidaritas mekanik dan organik yang akan disampaikan oleh Saudari Eneng Nurul Prihatini. Dan yang terakhir, materi terakhir adalah kesadaran kolektif yang akan disampaikan oleh Saudari Reza Widya Utami. Terima kasih. Pengertian solidaritas sosial menurut para ahli. Adapun pengertian solidaritas sosial menurut Emil Durkheim dan pada pendapat beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Emil Durkheim. Emil Durkheim mendefinisikan solidaritas sosial sebagai keadaan saling percaya antar anggota kelompok atau komunitas. Maksudnya adalah jika orang saling percaya, mereka akan menjadi satu atau menjadi sahabat, menjadi saling menghormati, menjadi saling bertanggung jawab untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan antar sesama. Yang berikutnya ada definisi dari Robert M.Z. Lawang yang menyatakan bahwa dasar pengertian solidaritas sosial tetap berpegang, yakni kesatuan, persahabatan, saling percaya yang muncul dari tanggung jawab dan kepentingan bersama di antara para anggotanya. Yang berikutnya ada pengertian dari Surjono Sukanto. Surjono Sukanto menyatakan bahwa solidaritas sosial merupakan kohesi yang ada antara anggota suatu asosiasi, kelompok, kelas sosial, kasta, dan berbagai individu atau kelompok maupun kelas-kelas yang membentuk masyarakat dengan bagian-bagiannya. Perkenalkan, nama saya Indriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian solidaritas sosial dan tipe struktur sosial. Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok dan mendasari keterkaitan bersama kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Emil Durkheim membagi masyarakat berdasarkan bentuk solidaritas sosialnya, yaitu yang pertama solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Nah, dalam solidaritas mekanik, tipe masyarakat yang ada pada masyarakat tradisional yang masih sederhana atau pedesaan, di mana tingkat solidaritas mekanik didasarkan pada tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen, dan sebagainya. Sedangkan solidaritas organik yaitu tipe masyarakat yang ada di perkotaan. Kenapa? Karena solidaritas organik adalah solidaritas yang didasarkan atas perbedaan-perbedaan. Solidaritas ini muncul karena adanya pembagian-pembagian kerja yang makin besar. Solidaritas ini didasarkan pada tingkat ketergantungan yang sangat tinggi. Terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai perbedaan solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Yang pertama, solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik biasanya ditemukan pada masyarakat yang masih sangat sederhana atau masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan yang didasari atas solidaritas mekanik ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, pembagian kerja masih sangat rendah, kesadaran kolektif yang cukup kuat, hukum represif yang dominan, sikap individualis sangat rendah, adanya keterlibatan komunitas dalam menghukum orang atau individu yang menyimpang, sifat ketergantungan antar individu masih sangat rendah, dan bersifat primitif atau pedesaan. Yang kedua, solidaritas organik. Solidaritas organik biasanya ditemukan pada masyarakat yang kehidupan sosialnya sudah sangat kompleks dan didasari atas kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya ditemukan pada masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sudah adanya pembagian kerja yang spesifik. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan, status, pemikiran, dan sebagainya.
Lalu adanya pola antar relasi yang parsial dan fungsional, serta sikap individualis antar individu sudah terbentuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Widiatami. Saya di sini ingin memaparkan tentang kesadaran kolektif. Durkheim mencoba mewujudkan perhatiannya pada moralitas dengan berbagai macam cara dan konsep. Usaha awalnya untuk menangani persoalan ini adalah dengan mengembangkan ide tentang kesadaran kolektif tersebut. Durkheim mendefinisikan kesadaran kolektif adalah keseluruhan kepercayaan dan perasaan bersama orang kebanyakan dalam sebuah masyarakat akan membentuk suatu sistem yang tetap yang punya kehidupan sendiri. Kita boleh menyebutnya dengan kesadaran kolektif atau kesadaran umum. Dengan demikian, dia tidak sama dengan kesadaran partikular, kendati hanya bisa disadari lewat kesadaran-kesadaran partikular, yaitu menurut Durkheim 1893 atau 1964 dalam halaman 79 sampai dengan 80. Ada beberapa hal yang patut dicatat dari definisi ini. Yang pertama, jelaslah Durkheim berpendapat bahwa kesadaran kolektif terdapat dalam kehidupan sebuah masyarakat ketika mereka menyebut keseluruhan kepercayaan dan sentimen bersama. Yang kedua yaitu Durkheim jelas memahami kesadaran kolektif sebagai sesuatu terlepas dari dan mampu menciptakan fakta sosial yang lain. Yang ketiga, meskipun memandang kesadaran seperti di atas, namun dia juga menulis kalau kesadaran kolektif baru bisa terwujud melalui kesadaran-kesadaran individual. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.